Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan ya, rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, ya, sehat, kesempatan sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah ya. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Bapak-bapak sehat ya? Alhamdulillah ya. Ibu sehat? Alhamdulillah ya. Amin. Nah mungkin malam hari ini saya ingin menyampaikan ya sedikit terkait dengan hati yang bercahaya ya, hati yang bercahaya atau mata hati yang hidup ya. Mata hati yang hidup sehingga ketika seseorang itu hatinya bersih, hatinya bercahaya ya, basiroh, mata hatinya ya juga bersih ya, tidak buta ya, maka dia akan mampu ya membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia juga akan sensitif ya terhadap hal-hal yang haram ya, bahkan yang syubhat. Nah, sehingga dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya satu makalah ya dari Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam ya, Al-Hikam. Beliau mengatakan istihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alan timasil basirah minka. Jadi kesungguhanmu di dalam mencari atau mengejar apa-apa yang sudah dijamin oleh Allah ya, dan keteledoranmu di dalam mengejar apa-apa yang diminta oleh Allah menunjukkan ya kebutaan mata hatimu. Nah, ini ungkapan atau makalah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Teman-teman sekalian, sesungguhnya kita ini kan memiliki ya dua mata ya. Satu mata lahir ya, yang dalam bahasa Arab disebut dengan basor. Alhamdulillah ya, mata lahir kita ini sempurna. Dengan kesempurnaan mata lahir ini kita bisa melihat ya. Bisa melihat
misalnya membedakan warna, hijau, merah, putih, hitam. Nah, ini kan kita bisa ya membedakan warna dan melihat baik jarak yang dekat maupun jarak yang jauh. Tapi pada satu saat yang lain, ketika basor kita, mata fisik kita terganggu, kita ini kadang-kadang juga tidak bisa membedakan warna, itu tidak bisa. Nah, ini disebut dengan buta warna ya. Hijau katanya biru, ya. Biru katanya hijau. Wah, nah, ini bukan terkait dengan perbedaan cara mengucapkan. Nah, termasuk ketika kita terganggu, kita bisa melihat jarak dekat tapi jarak jauhnya tidak bisa. Ya. Atau ketika mulai terganggu juga, misalnya kena katarak. Ya, ini juga gangguan-gangguan yang terjadi pada mata fisik kita. Nah, kita ini juga memiliki mata batin. Dari akar kata yang sama, basir atau basor, ya, kalau mata batin itu basiroh. Ya. Nah, kalau mata fisik, mata lahir, nah ini hanya mampu mengindra, melihat hal-hal yang kasat mata. Hal-hal yang kasat mata, yang nampak. Ya. Tetapi hal-hal yang tidak nampak, ini tidak bisa. Kalau disuruh melihat, ya misalnya seseorang itu memiliki sifat lembut, halus, misalnya subtil, itu tidak bisa. Tapi kalau mata batin, ya, mata batin ini sebenarnya fungsinya juga hampir sama dengan mata lahir. Nah, tapi mata batin ini mampu ya melihat hal-hal yang lembut, halus, ya, dan hal-hal yang sifatnya mungkin tidak bisa dilihat dengan mata lahir. Nah, ini tentu teman-teman sekalian, kita ini juga harus dan dituntut untuk mengasah ya, mata batin kita, basiroh kita, sehingga kita ini juga memiliki sensitivitas terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah. Nah, ini sensitif. Dulu dalam satu kisah itu diceritakan ya, istri-istri yang solehah itu sangat sensitif dengan dosa. Ketika suaminya pergi, Mas, tolong kami dicarikan dan dinafkahi dengan rezeki yang halal. Dan begitu. Ini karena wanita yang solehah ya. Saya masih kuat untuk menahan lapar. Tapi saya tidak kuat untuk menahan panasnya api neraka. Nah, ini salah satu sensitivitas, salah satu mata hati yang hidup. Jadi mereka ini tahanlah kalau menahan miskin karena kurang ya, yang harus dimakan ya, yang harus dikonsumsi. Tapi tidak tahan dengan panasnya api neraka. Nah, ini salah satu contoh. Jangan kemudian gak apa-apa Mas, karam-karam dikit pokoknya oleh doa akeh, ya, kan repot ya. Berarti kan tidak sensitif.
Ini contoh ya, contoh. Ada juga yang saya baca itu terkait dengan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi satu ketika Imam Ahmad ini kan dicari-cari dan dikejar-kejar oleh penguasa yang zalim. Nah, untuk itu para pasukan itu meningkatkan pengawasannya dengan menyalakan lampu-lampu ya yang lebih terang ya. Nah, wanita-wanita penenun dengan penerangan yang baik itu tenunannya menjadi lebih banyak. Tapi dia memanfaatkan dari sinar atau penerangan dari pasukan-pasukan dari penguasa yang zalim itu. Nah, ketika Imam Ahmad datang, mereka ini bertanya, wahai Imam Ahmad, dengan penerangan pasukan orang-orang atau pasukan yang zalim itu, hasil tenunan saya lebih banyak. Mungkin kalau tidak ada penerangan itu ya mungkin agak gelap, mungkin dengan lilin, tapi dengan penerangan itu akhirnya kan tenunannya ini lebih bagus. Nah, akhirnya hasil tenunannya kan lebih banyak. Kemudian uang yang diterima juga bertambah. Kemudian ditanya, apakah tambahan penghasilan saya ya, karena memanfaatkan penerangan dari pasukan-pasukan yang zalim itu halal? Sampai segitu orang-orang ini berpikir. Karena mata batinnya ini masih hidup. Mata hatinya ini masih sensitif. Sampai sekecil-kecil itu ditanyakan hukumnya. Nah, ini mungkin juga karena radiasi ya. Karena pengaruh dari keimanan dan ketakwaan Imam Ahmad bin Hambal sehingga mengalir ke umatnya. Nah, ini satu contoh. Nah, teman-teman sekalian, kekuatan mata batin atau basiroh itu sangat dipengaruhi oleh satu kuatul ilmi, kuatul fahmi, kekuatan ilmu dan kekuatan pemahaman. Tentu orang-orang yang rajin ya, rajin menuntut ilmu ya, mempelajari ilmu, mendengarkan ilmu. Nah, ini tentu dia akan memiliki wawasan dan pemahaman yang luas sehingga secara keilmuan dan teori dia juga lebih mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Sehingga thalabul ilmi, mencari ilmu itu sangat penting. Khususnya ilmu yang terkait dengan Al-Quran dan Sunnah. Kan ini terkait dengan hukum-hukum. Nah, saya tidak tahu ya kondisi kita saat ini, apakah kita ini lebih banyak membaca buku atau ilmu daripada membaca HP. Nah ini ya. Jadi saya melihat salah satu tantangan terbesar kita saat ini itu adalah digital informasi. Ya, karena digital informasi ya berupa hiburan, game dan lain-lain yang ada di HP itu memang menawarkan ya berbagai macam hiburan, berbagai macam kesenangan. Kita bisa berpindah dari satu jendela ke jendela yang lain. Dari WA kemudian pindah ke misalnya Facebook, bisa juga pindah ke YouTube dan seterusnya. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa dari HP itu kita juga bisa belajar banyak. Nah,
Tapi apakah kita memanfaatkannya itu untuk belajar, untuk mencari ilmu, atau hanya sekedar hiburan, sekedar permainan, game? Nah, ini persoalan. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, ini akan mempengaruhi konsentrasi dan fokus kita. Karena hal-hal yang besar, ya, hal-hal yang penting ini dibutuhkan fokus dan konsentrasi. Tapi kalau ya kita tidak bisa mengendalikan pemanfaatan itu, ya jangan-jangan kita lebih memanfaatkan HP itu untuk hiburan dan game, ya. Apalagi habis kerja terus kemudian pikiran lelah, ya, badan lelah itu, habis sholat asar terus layah-layah, mungkin lihat HP itu habis asar sampai malam bisa jadi. Nah, ini juga mempengaruhi nanti terkait dengan ketajaman basiroh mata hati kita. Yang kedua, teman-teman sekalian, ketajaman basiroh, ya, mata hati ini juga sangat terkait dengan kebersihan hati, ya, kebersihan hati dari penyakit-penyakit hati, sehingga tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa, mujahadatun nafsi, berjuang untuk membersihkan dan mensucikan jiwa ini menjadi sangat penting. Nah, ini contoh misalnya, ya, dalam ungkapan Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam itu beliau mengatakan, kaifa yashruku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati kita itu bisa bercahaya, ya? Bagaimana mata hati kita itu bisa bercahaya, ya? Bisa tajam, ya? Ketika gambar-gambar dunia itu mengotori pada cermin hati kita. Jadi kita pernah menyampaikan bahwa hati itu seperti cermin, ya sekarang. Nah, cermin baru bisa memantulkan bayangan ketika cermin itu satu, dia bersih. Karena kalau cermin itu kotor misalnya, banyak mengandung noda-noda hitam, dia tentu tidak bisa memantulkan bayangan. Nah, kedua, cermin itu baru bisa memantulkan cahaya ketika dia memantulkan bayangan ketika dia berada di tempat yang memperoleh cukup cahaya. Kalau gelap tidak bisa. Jadi kalau cerminnya kotor misalnya, ketika kita mau bercermin, nah ini tidak kelihatan. Kalau misalnya ada tompel di wajah kita, tidak kelihatan. Bedaan kita ketebelan, make upnya misalnya, ya, terus tidak rapi, itu kelihatan kalau cerminnya bersih. Kalau cerminnya berada di tempat yang terang, kalau cerminnya kotor dan di tempat yang gelap. Tapi kalau cerminnya bersih di tempat yang terang, maka cacat-cacat, noda-noda hitam yang ada di dalam di wajah kita itu akan kelihatan. Nah, sama dengan hati kita. Ketika hati kita itu bersih, ya, kemudian memperoleh cukup cahaya dari Allah, maka kesalahan-kesalahan kecil ini mudah dikenali. Kesalahan-kesalahan kecil ini mudah kita sadari. Tapi kalau kotor, ya, kemudian karena kita ini kurang dekat dengan Allah, ya, sehingga tidak memperoleh cukup cahaya, ini akan sulit membedakan. Atau meskipun kita tahu, kadang-kadang kita langgar. Ini dibutuhkan kesungguhan tadi, ya. Jadi mencari ilmu, ya, memahami ilmu, ya, sehingga kita
mengetahui mana yang benar dan salah, terus kemudian membersihkan hati dan jiwa kita ini dari penyakit-penyakit hati, terus kemudian juga selalu mendekatkan diri kepada Allah supaya kita ini mendapat cukup cahaya. Membaca Al-Quran, ya, berzikir, agar apa? Agar kita ini memperoleh cukup cahaya. Sehingga kalau hatinya atau mata hatinya itu mati, saudara sekalian, nah ini berbahaya. Jadi berapa banyak ya orang yang menguasai teori ilmu ya, serta dikenal, dihormati sebagai ilmuwan, sebagai ulama misalnya, namun karena kehilangan potensi mata hatinya, kehilangan potensi hati nuraninya, basirohnya tertutup limbah dunia, maka dia tidak memberikan kebaikan dan maslahah, tapi justru melahirkan kerusakan. Karena menggunakan ilmunya, pengetahuannya, wawasannya, kekuasaannya, otoritasnya untuk hal-hal yang tidak baik. Karena mata hatinya itu tertutup dengan limbah dunia. Maka kata Ibnu Athaillah tadi, bagaimana hati seseorang itu bisa bercahaya kalau di dalam cermin hatinya itu dikotori oleh persoalan-persoalan dunia. Ya, nah pikirannya yang dipikirno itu yang dunia, yang dipikirna itu hanya persoalan kekuasaan, yang dipikirno ini adalah masalah popularitas, yang dipikirkan itu masalah dunia dan wanita, ini mengotori. Sehingga perlu tadi yang kita sebut dengan pensucian jiwa. Termasuk kemudian beliau melanjutkan, am kaifa tarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawatihi. Bagaimana seseorang itu akan bisa berjalan menuju Allah ketika dia itu masih terperangkap dengan syahwat-syahwatnya. Ya, syahwat pendengaran, ya, syahwat pandangan, syahwat ya seks dan seterusnya. Kalau itu tidak bisa kita kendalikan, itu juga akan mengotori hati kita. Mengotori hati kita. Nah, tawaran kehidupan ini untuk itu sangat banyak. Ya, kita mungkin buka di YouTube tentang pengajian, tapi kemudian kan ada sesuatu yang lewat. Nah, itu kan biasa. Padahal gak niatnya, gak delok, gak pengen melihat wanita dengan berpakaian yang mini tapi atau yang seksi, tapi kan lewat sendiri. Ngoten bagus ya. Lagi ya. Terus piye kan repot kabeh. Karena penasaran malah kita ketik lihat yang lain banyak, repot. Nah, ini kan tawaran-tawaran itu sangat terbuka. Belum lagi nanti terkait pendengaran, terkait gosip. Konco ini cerita satu hal, tapi karena dia penasaran dikorek lagi ya. Nah, terus karena syahwat tadi, syahwat seneng kalau misalnya saudaranya itu punya aib, nah, malah dikorek-korek. Terus seneng kalau saudaranya kesulitan, nah ini dikorek. Nah ini juga bisa mempengaruhi mata hati kita atau basiroh kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ketika seseorang itu ya lebih memperhatikan hal-hal
yang sudah dijamin oleh Allah, artinya ya persoalan rizki, persoalan pekerjaan, persoalan sekolah dan seterusnya, ini kan sebenarnya itu hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah. Tapi kalau fokus kita terhadap hal itu melalaikan hal-hal yang diminta oleh Allah, yaitu ibadah, nah ini menurut Ibnu Athaillah salah satu tanda bahwa mata hati kita ini sedang sakit. Kan kita ini yang dituntut kan ibadah. Artinya yang dituntut. Kalau rizki itu kan dijamin. Tapi memang untuk mendapatkan rizki ini kita tetap harus berusaha. Tapi jangan sampai perhatian kita, usaha kita di dalam mengejar apa-apa yang sudah dijamin oleh Allah ini kemudian melalaikan. Saking sibuknya ya kita ini mencari itu, kemudian hal-hal yang bersifat wajib yang diminta oleh Allah ini kemudian kita lalaikan. Nah, ini hanya salah satu contoh. Hanya salah satu contoh bahwa ketika kita melakukan hal itu, nah ini salah satu bahwa mata batin kita ini sudah mulai rabun, ya, mulai tidak sehat, ya, tidak sehat. Ya mohon maaf saudara sekalian, secara umum kan kita ini katakan kalau persoalan dunia itu kadang-kadang kita ini takutnya luar biasa, sedihnya luar biasa. Tapi kalau persoalan akhirat, nah itu kadang-kadang kita ini kurang. Ya saya merasakan sendiri, ini bukan bukan menilai orang lain, tapi saya merasakan seperti itu. Sehingga salah satu contoh yang sederhana, misalnya Hatim Al-A'sam, ya, seorang ulama salaf soleh itu, ketika beliau mengatakan gini, ketika anak saya meninggal, itu banyak orang yang takziah. 10.000 lebih orang takziah kepada saya menyampaikan duka citanya. Tapi ketika saya tidak kelihatan sholat jamaah, tidak seorang pun yang takziah kepada saya. Nah, ini salah satu contoh kepekaan beliau bahwa musibah yang sesungguhnya itu adalah musibah yang terkait dengan persoalan-persoalan agama. Kalau musibah terkait dengan masalah dunia, nah ini bagi beliau orang-orang yang punya mata batin yang hidup itu masih dianggap sederhana. Nah, ini contoh. Nah ini memang kita butuh latihan, ya, latihan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jika Allah menghendaki hambanya menjadi orang yang baik, maka dia akan menyibukkan mata lahirnya, ya, untuk berbakti kepadanya. Nah, ini jadi jika Allah menghendaki hambanya menjadi orang yang baik, maka Allah itu akan menyibukkan mata lahirnya untuk berbakti kepadanya. Bagaimana cara berbaktinya mata lahir? Ya digunakan untuk hal-hal yang baik. Membaca Al-Quran, contoh, ya. Membaca buku-buku yang bermanfaat, yang bisa meningkatkan keimanan. Ini artinya mata kita sibukkan dengan hal yang baik untuk berbakti kepada Allah. Kalau misalnya dia melihat Facebook, mungkin dia lihat dari pertemanan yang baik, nanti tulisan-tulisannya yang baik. Nah, kan banyak itu kalau tulisan-tulisan yang baik di Facebook itu banyak. Nah, ini saja. Dan Allah juga menyibukkan mata batinnya untuk mencintainya. Nah, itu. Dan mudah-mudahan kita ini dikehendaki oleh Allah, dituntun oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Sehingga Allah menyibukkan kita menggunakan mata hati kita dan mata lahir kita untuk hal-hal yang baik. Ya, mata batinnya ya digunakan untuk
mencintai Allah ya, berpikir tentang kebesaran Allah ya. Terus dibuat untuk banyak merenung ya, berzikir, merenung ya, kematian iku ya, matiku pasti biyen konco-koncoku akrab ya, sudah banyak yang meninggalkan saya. Nah ini kan pasti kalau kemana. Tapi kalau bisnis saya akan sukses nanti, kalau sukses saya akan membeli ini kan tidak pasti. Nah, ini merenung. Tapi kalau kita lebih fokus pada hal semacam itu, nah ini jangan-jangan mata hati kita juga mulai tidak sehat atau rabun. Nah, sebaliknya, jika Allah hendak merendahkan derajat seseorang, dia akan menyibukkan mata lahirnya untuk menghamba pada hal-hal yang melulu bersifat material, ya, bersifat permukaan, bersifat artifisial dan lain-lain. Dan juga mata batinnya untuk mencintai hal-hal seperti itu, sehingga baik mata lahir maupun mata batin terperangkap pada hal-hal yang fisik dan material. Jadi kalau Allah menghendaki seseorang tidak baik, maka pikirannya, ya hatinya itu ya dibuat untuk mikir atau sibuk untuk mikir persoalan-persoalan dunia. Jadi ada orang yang mungkin bekerja 6 hari, Senin sampai Sabtu ya, kemudian dapat uang terus berpikir, sok minggu aku mangan endi rek? Terus kemudian mau tuku pakaian opo rek? Mau jalan-jalan di mana? Mungkin ada yang orang itu berpikirnya seperti itu. Nah, jenengan yang kerja di perkantoran mungkin ya atau di perusahaan atau di pabrik mungkin jenengan akan menemukan orang seperti itu. Jadi bekerja seminggu itu nanti kalau sudah masuk hari Sabtu atau Minggu itu berpikirnya seperti itu. Terus pembicaraannya ya ndak keluar dari persoalan dunia. Sinetron apa rek sing apik, film apa yang baru kan begitu. Terus kemudian pembicaraannya ya mungkin terkait sama artis, ya, terkait sama selebritis ya gitu-gitu. Nah kalau sudah seperti itu, ya perlu dilihat lagi. Jangan-jangan kalau kita misalnya mengalami seperti itu, nah, kita perlu introspeksi. Jangan-jangan kita ini sudah atau hati kita ini sudah semakin rabun ya, atau semakin tidak baik. Oleh sebab itu, kalau orang kafir itu ya mata batinnya kadang-kadang ini ya sudah sudah mati ya, sudah sakitnya parah ya. Tapi kalau orang yang beriman itu insya Allah hatinya itu hidup. Paling rendah ya mungkin sakit ya. Sakit itu kadang-kadang berbuat baik, ya kadang-kadang berbuat tidak baik ya. Tapi hendaknya kita selalu berusaha ya agar mata batin kita itu hidup atau semakin tajam. Sehingga ketika Rasul mengatakan istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu, memang hati kita itu layak untuk ditanya. Sehingga kalau ditanya ini boleh atau tidak, nah ini jawabnya tegas. Oh ini tidak boleh. Oh ini boleh. Tapi kalau hatinya ini belum bersih, belum sehat, kalau ditanya ini boleh atau enggak, nah ini kadang-kadang ragu-ragu. Oh ini haram dikit, enggak apa-apa lah sekali-kali ya, nanti kan tobat. Nah ini kadang-kadang hatinya ini masih menawar. Tapi kalau hatinya sehat mungkin ya, gak oleh. Nah, tapi angel, jadi kadang-kadang kita cari pembenaran. Gak apa-apa lah yang terpaksa ya. Kan haram dikit ya. Nah, misalnya, nah itu kan, ini perlu dilatih
ya perlu dilatih. Saudara sekalian, secara umum ungkapan tadi adalah satu, pentingnya kita ini mempertajam mata batin. Ya. Eling lan waspodo, ya, ingat dan waspada. Jadi ini penting. Kita ini harus selalu ingat, selalu waspada, ya, terhadap barang-barang, ya, yang hanya indah di permukaan tetapi keropos di dalam. Jadi kadang-kadang kita ini kan lebih tertarik dengan kemasan daripada isi. Nah, ini juga persoalan. Kalau lihat dunia ini sebenarnya kan kemasan saja, fata murdana, tapi yang dibutuhkan itu sebenarnya hakikatnya. Jadi kan kita ini nanti kan tidak ditanya, Pak Sulihan, yang kamu makan apa, kan enggak? Oh, saya makan pizza, terus saya makan sate gulen, enggak. Tapi tubuh ini hanya ingin apa? Nutrisi atau gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, nanti di hadapan Allah kita juga enggak ditanya apakah kita ini presiden, ya, apakah kita ini bupati, anggota dewan, atau calo tiket bioskop atau tukang beca, enggak. Yang penting apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan ketika sebagai presiden, sebagai anggota dewan, sebagai tukang beca, tukang parkir. Itu yang ditanya. Apa yang kamu lakukan? Nilai-nilai kebaikan apa, ya? Sehingga kita ini harus waspada terhadap hakikat tadi, bukan pada kemasan. Nah, kalau kita hanya terpaku, ya, fokus pada kemasan, berarti kita nanti akan salah, akan rugi. Jadi ada beberapa hal teman-teman sekalian terkait dengan makalah tadi, bahwa satu, manusia harus mengetahui prioritas dalam hidupnya. Mengetahui prioritas itu adalah tahu mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikemudiankan. Dia juga harus tahu mana yang akan membantu seseorang atau diri kita untuk masuk surga, dan mana yang justru akan mendorong kita masuk neraka. Nah, ini orang yang beriman dan orang yang memiliki hati yang hidup harus mampu itu. Ya. Jadi mengerti prioritas ini sangat penting. Mengerti prioritas itu adalah pertanda bahwa mata batin kita itu masih hidup. Kedua, orientasi kehidupan orang yang beriman haruslah diarahkan pada kehidupan yang abadi, kehidupan di akhirat kelak. Nah, ini juga merupakan indikasi bahwa hati kita ini atau mata hati kita itu hidup. Kita lebih mementingkan orientasi kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Nah, karena apa, saudara sekalian? Karena tadi kehidupan dunia ini sifatnya hanya sementara. Ya, sepanjang-panjangnya atau umur kita itu kan paling ya beberapa, ya 60, 70, mungkin sampai 100 tahun. Tapi yang 100 tahun itu, yang 60 tahun itu sangat menentukan kehidupan akhirat kita yang tidak terbatas. Nah, sehingga menentukan prioritas ini menjadi sangat penting. Nah, itu barangkali Bapak dan sekalian sedikit yang bisa saya sampaikan dan kita sharingkan, ya, terkait dengan bagaimana kita menghidupkan, ya, basiroh kita, mata hati kita, sehingga
kita tidak salah di dalam menentukan prioritas di dalam hidup ini. Yang jelas, akhirat harus menjadi prioritas utama ya, di dalam kehidupan kita. Orientasi kehidupan akhirat kita ini harus lebih besar, harus lebih tinggi, meskipun kita juga tidak boleh melalaikan nasib kita di dalam kehidupan dunia. Saya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.